Anak kita sulit untuk diajak untuk makan makanan Indonesia di Indonesia itu. Tidak mengenali Indonesia itu. Tidak mengenali makanan ibu bapaknya. M yang ketiga dari ikon teknologi. Ikon teknologi itu muncul dari tahun 70-an. Muncul ikon yang namanya Macintosh. M yang ketiga teknologi Macintosh. Revolusi Macintosh, orang bisa menyimpan data dalam satu layar dalam kotak kecil yang namanya komputer. Berkembang terus, bukan hanya satu, bukan hanya data yang ini, tapi data yang lainnya juga berkembang terus. Bisa berkomunikasi dengan internet, bisa membuka data dari jarak jauh, bisa. Akhirnya terus berkembang, bisa membuka, bisa berkomunikasi langsung pada saat itu di layar. Berkembang lagi, bukan hanya layar, sekarang pakai Android, apa namanya itu saya HP semua. Hilang. Ada kompet Ini begini kalau lagi jalan sendirian, ada sekretaris, ada ajudan begini. Siap sendiri kalau biasanya kan empat. Gitu, biar tahu. DPR. Itu baru DPR ya. Jadi kita bisa berkomunikasi. Saya bisa komunikasi dengan anak saya. Kamu lagi ngapain nak? Oh lihat dalam sistem 3G-nya berkembang terus. Hanya dengan pakai ini kita bisa melihat komputer, bisa melihat data, bisa komunikasi jarak jauh. Bahkan bisa melihat apapun dengan alat sekecil ini. Pemakai handphone di Indonesia luar biasa. Tapi pulsanya Bersama pulsanya. Penduduk Indonesia itu 240 juta. Pemakai handphone itu 150 juta. 150 juta itu bukan hanya satu lagi. Bukan hanya satu, bisa dua, bisa tiga, dengan 3 GSM, dengan 3 aparat, dengan 3 handphone. Kanannya aja 2. Gitu. Ya kan? Di Indonesia kalau 150 juta kali 2 udah 300 juta. Lebih banyak handphone daripada penduduk Indonesia. GSM-nya juga begitu. Pasar yang sangat luar biasa Indonesia itu. Pasar handphone yang sangat luar biasa. Berbondong-bondong orang menjual handphone Cina. Wah, banjir ke Indonesia dengan harga murah. Orang beli handphone seperti beli kacang. Orang pakai handphone bukan 1 2 lagi, 4 5 sekarang. Ada yang baru ganti lagi, ada yang baru ganti lagi, ada yang baru ganti lagi. Luar biasa, wah, tambah canggih. Bukan bapak dan ibu dan saja, pembantu, supir, tukang cuci, tukang sampah, anak kita pakai handphone. Anak kita bisa berselancar dengan alat sekecil ini. Muncul nilai-nilai kebebasan yang terus dimasukkan. Bisa melihat apapun, bisa lihat film, bisa lihat apa. Bisa melihat Luna Maya. Bisa melihat Luna Maya, Ariel dan Cut Tari. Bisa melihat Miyabi. Bisa melihat, Masya Allah, kalau di Belanda mungkin, oh ini di Indonesia Bu, Pak, di Indonesia. Melihat itu dan mencocokkannya, anak madrasah sanawiyah aliyah mencontoh, oh ampun, dilihat, kita bisa lihat semuanya, Masya Allah. Dirusaknya kita. Kemarin saya sempat ngomong sama Pak Ambali, itu alat, bisa nggak kita jadikan alat untuk berdakwah? Bisa. Bukan hanya kita diserang, bukan hanya kita dirusak, tapi kita jadikan ini sebagai alat untuk kita berdakwah. Alat membangun peradaban tadi. Tapi yang terjadi sekarang adalah lebih banyak membuat anak-anak kita. Ini di Indonesia terjadi, Bu.
teknologi diawali dari tahun 70-an Macintosh. Itu M yang ketiga. Tadi apa jadi? Musik, makanan, minuman, teknologi. M yang keempat, kalau semuanya tiga ini nanti selesai sudah, makanan kita sudah selalu nggak lagi dengan makanan kita, ya berpikir kita udah tidak berpikir kita, ya udah gitu bermusik, mendengarkan musik, melakukan kegiatan bermusik, berkesenian juga bukan kesenian kita, nggak ada lagi orang dengerin angklung, nggak ada lagi orang dengerin gamelan, itu kan di Indonesia. Apalagi alhamdulillah Pak, kalau di saya tinggal di kampung di Jakarta, di kampung Mas, masih ada orang main marawis, terbangan. Di sini masih ada Mas? Hah? Masih ada kan? Bagus. Harus ada, harus terus hidup. Itu adalah bagian daripada membangun giroh. Orang sudah tidak ada lagi di Indonesia itu sudah mulai berkurang, kecuali daerah-daerah tertentu. Kalau tiga ini sudah sampai ke makanan, sampai ke teknologi sudah semua, maka sudah tidak ada lagi nilai. Tidak ada lagi nilai, tidak ada lagi ruh, tidak ada lagi giroh, dan mulai peradaban tadi mulai melayang jatuh ke bawah. Kalau sudah seperti itu, M yang keempat mulai bermain. Apa? Making love di mana-mana. Making love, tidak ada lagi nilai-nilai, tidak ada lagi ijab kabul seperti saya di sini. Tidak ada lagi pernikahan. Maka ini kita mulai masuk ke politik. Maka penting umat Islam memiliki peradaban yang kuat di Indonesia, memiliki kekuatan politik, memiliki kekuatan sosial, ekonomi, budaya di negeri kita, dalam rangka menjaga benteng pertahanan umat Islam terakhir tadi, membangun peradaban. Kenapa? Mulai muncul minta pergantian undang-undang pernikahan, undang-undang perkawinan minta dirubah. Mulai ada muncul seperti itu. Kenapa? Undang-undang perkawinan itu tidak lagi aspiratif dan tidak lagi toleran. Karena yang bisa dan masuk dalam undang-undang perkawinan itu adalah manusia yang namanya laki-laki dengan perempuan. Harus masuk juga dong perkawinan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Seperti di Belanda, seperti di mana. Polisi boleh, cuma kurang sedap. Ya segar banget. Memangnya Pak Danang udah ngerasain kurang sedap? Ya tidur deh. Maka siapa yang mau mempertahankan itu kalau bukan kita umat Islam? Umat Islam yang mana? Di Golkar juga ada umat Islam, di PDIP juga ada umat Islam, di Demokrat juga ada umat Islam, di PAN, PKB, PKS ada juga umat Islam. Tapi siapa yang paling bertanggung jawab dan harus mempertahankan itu sampai mati? Bukan saya yang ngomong loh, bukan saya ngomong. P3 itu apalah? P3 itu apalah Pak? Baik. Tapi partai berasaskan Islam yang mau dan bisa harus. Oh nggak bisa. Kalau masuk ini nggak bisa. Ini adalah benih-benih disintegrasi bangsa. Kalau masuk ini nggak bisa. Umat akan bergerak. Boleh di sini kalian masukkan dalam undang-undang, saya keluar. Cukup sampai di sini kita berkawan, bersahabat, berbangsa. Kita keluar. Gitu. Harus ada yang seperti itu. Makanya nggak main-main taruhannya. Makanya harus jelas. Dalam konteks berpolitik pun harus jelas. Saya Islam. Azas saya Islam. Kalau ada apa-apa, saya bertanggung jawab. Saya berani angkat-angkat nyawa saya. Ayo, jangan sampai itu. Itu baru satu undang-undang pernikahan.
Belum lagi undang-undang zakat, undang-undang waris. Oh, waris itu harus sama, perempuan laki-laki harus sama, harus adil, hak asasi manusia itu tidak masuk dalam gender. Kalau untuk gender harus begini, oh nggak bisa. Enak saja dia mau merubah Al-Quran. Iya. Enak saja mau undang-undang yang paling tinggi, nggak bisa dirubah-rubah itu. Hukum Allah. Ya, hukum Allah, hukum Allah. Tapi itu pun masih bisa kita jadikan kekuatan untuk membangun negeri. Ingat, itu harus dengan jalan. Ya udah, sudah seperti itu. Undang-undang waris ya seperti itu. Ada faraidnya, ada urusan yang terkait dengan itu, ada apa penjelasannya. Jangan main potong begitu saja. Banyak masalah-masalah umat, masalah pornografi. Wah, itu gimana kalau ada patung telanjang? Bagaimana kalau ada apa namanya orang Bali apa namanya pakai baju kemen gitu? Itu masuk pornografi. Kita bilang urusan yang namanya pornografi itu bukan urusan yang terkait dengan budaya. Budaya itu seperti apa? Budaya tradisional. Kalau budaya yang datang baru, itu budaya baru. Budaya barat sudah seperti Madonna tadi, kan budaya juga. Budaya barat. Ya, tapi dia masuk dalam konteks pornografi. Nah, kalau mau kita berdiskusi, kalau mau kita toleran yang terkait dengan tradisi Bali, Kalimantan, Papua, Koteka, ya bukan pornografi. Itu adalah bagian dari tradisi. Kita tidak akan bicara juga. Go ahead, no problem. Wallah, tafadhol. Tafadhol, anta uryanan. Nahnu la. Itu. Ini yang dikatakan kita mempertahankan jati diri umat. Nah, masalah apa lagi? Pornografi, masalah pendidikan. Bagaimana pendidikan agama Islam atau pendidikan agama dikurangi, atau pendidikan agama yang ada di sekolah-sekolah dikurangi. Bagaimana anak-anak kita tahu tentang akhlakul karimah? Bagaimana anak-anak kita tahu tentang moral yang dapat membangun karakter bangsa kalau tidak ada pelajaran pendidikan agama? Makanya saya bilang tadi, pendidikan agama bukan mengajarkan ilmu agama ansih, tetapi mengajarkan bagaimana anak itu mengerti menjalankan kehidupan secara Islam. Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini lahan perjuangan buat kita. Saya tadi katakan bahwa PPP ini adalah wadah kawah janda di muka yang akan mengeluarkan gatot kaca yang bertubuh seluruh emas. Ibu-ibu jadi gatot kaca. Oh, ibu-ibu kerudungnya pas tuh, aman, tenang aja. Oleh sebab itu, ini menjadi bagian yang sangat penting buat saya berbicara di sini, kangen-kangenan, gitu kan, kita bercanda, kita bergurau, juga saya menginformasikan hal-hal tersebut karena itulah perjuangan kita di Indonesia, bukan hanya sekedar kita bicara masalah ekonomi, politik dan sebagainya itu iya juga, tapi dalam konteks itu semuanya harus ada peran umat Islam. Karena umat Islam di Indonesia ada bagian yang tidak bisa terpisahkan selamanya. Seumur hidup, seumur Indonesia tidak akan pernah terpisahkan karena Indonesia merdeka karena disebabkan adanya umat Islam yang mayoritas. Ada yang mau ini, ada yang menyangkal. Silakan kita berdebat. Kita bicarakan, ayo kita urut, ayo. Kita sebutkan dari Teuku Umar Ciditiro, Hamzah Pansuri, Imam Bonjol, Tuanku yang Ranca, ya, siapa lagi? Sultan Hasanuddin, Makassar, Pangeran Diponegoro, Husni Tamrin. Mereka semuanya santri. Belum lagi Awais Cokro Aminoto, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Buya Hamka. Siapa lagi?
Pak Hambali, Maksum, Panapan, siapa lagi? Semuanya santri. Bung Karno adalah santri H.W. Cokroaminoto. H.W. Cokroaminoto adalah santrinya Ronggo Warsito. Ronggo Warsito adalah santrinya Hasan Besari Tegal Sari. Semuanya santri. Bung Hatta santri di Towalik Padang Panjang. Dan Bung Hatta satu alma mater dengan saya di Rijksuniversiteit Leiden. Dikit tanaman nggak apa-apa. Ada ujung. Bapak-bapak, ibu sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa berdialog, berdiskusi. Kalau saya ngomong terus capek juga. Mari kita saya mungkin ada yang bisa ditanyakan atau ada yang saya mohon maaf kalau saya berkelakar ya, karena saya kangen, saya ingin berdialog dengan ibu-ibu seperti ibu-ibu saya sendiri. Ada Mbak Erna, ada Bu Slamet, ada Uha, Mbak Dewi, Nani, ada semuanya deh, semua yang ada di sini, Mbak Emma, ada belum lagi bapak-bapaknya di sini. Kan mainnya seperti bapak-bapak saya sendiri, seperti saya tuh Pak Amal ini kayak bapak saya juga, orang dia ngawinin saya. Ngawinkan. Hah? Panapan. Luar biasa. Iya. Silakan, terima kasih. Nanti kita sambung lagi, Pak. Ya, ada yang mau nanya. Assalamualaikum. Sebelum tanya, jadi pertama kali saya atas nama jamaah mengucapkan terima kasih, dan kita ikut bangga bahwa apa yang dikatakan Patrik Kawah Chandra Dibuka telah melahirkan Gatot Kaca. Karena beliau tadi sudah dikenalkan jadi alumni BPMI. Jadi luar biasa BPMI telah melahirkan seorang anggota DPR, telah melahirkan seorang presiden, Gus Dur. Jadi kalau Anda ingin jadi tokoh, barangkali tidak ada salahnya masuk ke Tanzania. Saya terharu, tapi saya bisa mengerti, betul berbeda sekian tahun waktu sekarang. Tapi karena dia sudah terlibat dalam politik, masa jadi saya mungkin katakanlah 50% bahasa politik. Tapi memang tepat karena dia seorang politikus. Bahasa politik Anda sudah tahu. Tapi jangan melihat positifnya. Artinya bahasa politik biasanya orang mengatakan ini seperti janji-janji kosong, orang politik. Tapi saya melihat segi positifnya begini. Dia ini menunjukkan apa ya, kalau dalam bahasa Arab, hati-hati. Jadi semacam warning. Apa yang dicontohkan, saya pribadi terus terang, tidak 100% persis apa ya seperti dari perkawinan, bisa aja isu begitu. Tapi saya dalam hati saya, orang bunuh diri lah kalau sampai ada orang yang berani melontarkan ide seperti itu. Saya katakan, sebab jangankan seorang tokoh Islam, mungkin seorang santri biasa sudah bisa menentang, apalagi soal pernikahan dan sebagainya. Walaupun itu, tapi saya akui tidak ada salahnya, itu sebagai warning. Dengan empat siapa tahu nanti. Jadi mungkin kalau Anda berpikir apa yang sebesar itu, saya harap ini bahasa politik. Siapa tahu nanti terjadi betul gitulah. Jadi jangan, dan saya yakin karena nanti ini saya sebenarnya ingin mungkin yang lain bertanya. Jadi tadi belum dijelaskan. Jadi kedudukan beliau sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau nggak salah 3 bidang. Jadi pengawasan, legislasi dan anggaran, menentukan hal. Dalam bidang tadi dikatakan kalau ini semuanya dihancur, siapa paling bertanggung jawab? Saya sebagai rakyat yang punya wakil, dia wakil saya penanya rakyat. Tolong, secara jujur, secara struktural, secara politik, kan seluruh rakyat Indonesia yang berdosa dan berpahala kalau positif dan negatif. Nah, sebagai wakil rakyat, secara struktural juga, saya kira bisa dari DPR, karena dia pengawas. Jadi sebelum isu itu sampai dibicarakan dalam rancangan,
Jadi kata impian Undang-Undang Dasar, kemudian apa namanya, baru rancangan. Jadi ini terus terang aja, saya sebagai rakyat ingin menyampaikan aspirasinya. Dalam hal pengawasan, jangan hanya bangunan sudah jadi diawasi. Mulai dari perencanaan, dari ide-ide itu sudah terbaca mestinya. Saya sebagai partai Islam yang akan membela mati-matian, kok sudah jangan sampai apa katakan, jadi jangan sampai pahlawan kesiangan, jangan sampai kecolongan itu. Tapi saya yakin, karena bukan hanya dari sisi partai saja, apalagi sekarang juga tadi Bapak lembaga-lembaga Islam, Departemen Agama, Majelis Ulama, benteng-benteng ini saya yakin masih tidak percaya. Ada masalahnya, apa istilahnya, setitik apa ya, nilas titik berusaha susu belanga. Ini ternyata terjadi. Begitu, maaf ya. Sekarang mungkin pasang disukan. Anggota DPR banyak yang brengsek, banyak korupsi ini. Tapi yakinlah, saya percaya pribadi saudara kita kan masih banyak yang bersih. Tapi ini penyakit juga. Jadi rakyat sekarang merasa dikibulin. Memang banyak, tapi kok korupsi Islam ini Islam. Jadi nggak percaya. Indikatornya jelas. Pemilihan gubernur saja yang tadi umat Islam mendukung, tidak didukung. Jadi pertanyaannya sebenarnya, kenapa ya? Kasarnya ya, saya ulangi lagi, kok Islam ditawarkan dengan bendera politik, kok tidak laku? Jual. Yang laku malah yang bisa ngasih makan. Ya karena sekarang memang tuntutan ini, orang, saya ambil contoh aja, ini sebentar lagi Jawa Barat ini, artis-artis. Mungkin ada kaitannya dengan M berapa tadi? Ini nanti akan buktikan kebenarannya. Kalau sampai itu artis-artis yang jadi, berarti orientasi rakyat ke sana. Saya tidak perlu ngaji, tidak perlu, yang penting kenyang, terhibur, sudah. Jadi mungkin juga kesalahan umat Islam kurang bisa membaca aspirasi umat. Sekarang umat Islam bingung. Kami yang di sini walaupun masyarakat Indonesia dan partai Indonesia yang sudah ada resmi perwakilan PKS, ya, Partai Keadilan Sosial. Ini pernah saya berguru ada 2 PKS, ada Paguyuban Keluarga Sunda tentu saja. Jadi yang sudah lainnya ada semacam perwakilan. Ini aja dibingungkan kita. Jadi kalau tadi Pak Hussein mengatakan partai Islam, maksudnya partai yang dalam anggaran dasar berasaskan Islam. Tapi seperti PAN dan sebagainya, itu partainya orang Islam. Asalnya Pancasila. Tapi memang itu menjadi bahan diskusi kita juga nanti 2012 ya, pemilu. Ini mungkin menjadi bahan diskusi 14 pemilu. Jadi sekarang masih ada kesempatan menyiapkan. Kalau Anda mau, insya Allah kita dukung. Jadi maksud saya supaya kita tidak kabur, wajar kewajiban dia sebagai wakil fraksi dari P3 dan satu-satunya salah satu, karena ada juga PKS dan PBB yang asalnya Islam, salah satu yang berasalnya wajar kita dukung sepanjang kita juga melihat konsekuensi atau tidak. Karena selama ini terus terang aja, kalau tadi mengatakan Islam secara keseluruhan umat sudah bobrok, sekarang umat Islam kebingungan cari tokoh teladan. Kenapa tidak partai Islam saja satu? Ini kalau boleh satu begini. Coba nanti dalam pemilihan legislatif, beberapa partai yang sudah pakai label Islam, apa itu P3 jelas ini, kan nanti ada perbandingan, dapat kursi berapa. Kenapa? Sederhana aja. Sudah, kalau itu koalisi semua partai yang mengaku Islam, siapa paling banyak dapat suara, semuanya mendukung dia. Dalam mencalonkan, apalah presiden misalnya. Kok sederhana sekali kalau saya. Kalau ini tidak bisa, aneh. Berarti umat Islam tidak bisa bersatu. Dan secara politis, ya tokohnya yang disalahkan. Jadi, di mana peranan partai fraksi Islam, peranan Majelis Ulama, peranan Departemen Agama. Maaf ya ini, tapi silakan ya mungkin ada yang meneruskan. Tapi ini sekedar untuk bahan pemikiran juga lah, karena kita merasa punya sebagai wakil rakyat, maka menjadi bahan
Rungan. Dan yang terakhir lagi, oke deh, silakan dulu ya. Atau ini di luar terus? Nggak langsung aja deh gitu, saya suara Oh, iya. lumayan keras. Saya tadi setuju dengan Pak Hambali bahwa pengawasan itu sejak dari awal dan perencanaan sebaiknya ya. Misalnya salah satu contoh, Mas Ustaz ini kan pengawas Bogor dan Cianjur kalau nggak salah saya baca di sini. Ada kasus di Bogor, kasus Yasmin dan kasus Sentul yang sampai saat ini tidak pernah tuntas. Saya kira itu ada kaitannya juga kita sebagai Muslim. Mengapa kita sampai terjebak dan mereka itu secara terselubung terus aktif ya di Sentul terutama dan di Yasmin itu. Bagaimana kita sebagai umat bisa membantu permasalahan ini ataupun bagaimana dari pihak legislatif itu sendiri, apakah tidak ada turun yang lebih gereng gitu loh, lebih masyarakat masih tetap risau ya sampai saat ini. Itu satu. Yang kedua, permasalahan remaja ya, yang tadi dengan 4M itu adalah merusak dari berbagai sisi generasi yang akan datang. Di Indonesia saja yang di kiri kanan ada azan, di kiri kanan ada masjid, di mana kita melangkah ada masjid, di mana kita melangkah ada kiai yang bisa ditanya. Sampai di mall pun ada musola ataupun masjid. Kalau saya lihat di Blok M itu masjidnya besar sekali di atas dan ada beberapa musola. Tapi masih bisa terbawa arus ke masalah homoseksual, lesbis, kemudian ke pergaulan bebas, tawuran dan sebagainya. Sekarang di sini misalnya kita bandingkan lebih parah daripada di Indonesia. Generasi muda kita sebetulnya berenang di lautan kafir, kalau saya katakan. Kiat apa sebetulnya kita sebagai Muslim? Ya, karena tadi Mas Ustaz ini dikatakan sebagai kawat sandera di muka. Sekalian aja kita melakukan sesuatu yang mungkin ada manfaatnya, mungkin ada advice atau ada terobosan-terobosan tertentu yang mungkin selama ini kita tertutup ya. Mungkin dari pengalaman Mas Usman selama di Indonesia. Terima kasih. Ini yang mudah-mudah. Gak usah, saya juga keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita mendapat siraman rohani yang betul-betul menggugah. Ayo pakai speaker. Saya lagi, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita mendapat siraman rohani yang benar-benar menyejukkan dan juga menggugah nurani kita dari beliau Bapak Usman. Pendek kata, saya sepintas mendapat berita tentang rohani Islam, rohaniah Islam di sekolah-sekolah di Indonesia yang sebenarnya adalah merupakan kawah candera di muka bagi generasi-generasi penerus Islam. Disitulah digodok supaya mereka benar-benar bisa membangun peradaban Islam di masa-masa yang akan datang sebagai pengganti orang-orang pendahulu mereka. Tetapi akhir-akhir ini terdengar isu adanya fenomena Rohis adalah merupakan sarang teroris. Gitu. Nah, ini apakah merupakan tsunami peradaban yang akan menimpa bagi generasi-generasi Islam, terutama generasi mudanya? Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana pandangan Bapak sendiri sebagai Bapak yang punya anak yang duduk di bangku sekolah tentang isu ini? Kemudian yang kedua, Bapak sebagai tokoh agama yang ketika pandangan Bapak sebagai seorang wakil rakyat menanggapi isu yang tersebar sampai saat ini, sampai-sampai rohis-rohis dari seluruh kota-kota besar mereka mengadakan demonstrasi di Jakarta. Terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab Mbak Emma dulu ya. Perempuan harus dahulukan. Jangan pertanyaan pertama, Pak. Ya. Enggak, betul.
Mbak Eman, terima kasih tadi bertanya tentang Bogor, Yasmin. Pertanyaan itu kenapa saya dahulukan karena itu adalah daerah saya, Wah. Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Terutama daerah Yasmin. Yasmin itu komplek, Pak. Itu komplek perumahan, kemarin aku tahu ya, Mas Diri juga tahu. Itu dia mau membangun umat Kristen itu mau membangun gereja di pinggir jalan besar itu, Yasmin di Bogor, di tanah Sareal Bogor itu. Itu sebetulnya bukan masalah agama. Saya mau katakan bukan masalah agama, tapi masalah tanah, masalah izin bangunan. Yang menentang, yang tidak memberikan izin itu wali kota Bogor, Yani. Jadi masalah Yasmin itu bukan masalah agama, tapi terus orang Nasrani ini sengaja mengekspos, bahkan terus jadi dia sudah dilarang itu tanah nggak bisa dipakai di situ, dikasih tempat lain lah, di tempat lain diberikan tanah untuk membangun gereja, tapi dia nggak mau, maunya di situ, kekeh gitu, sampai menutup jalan, sampai apa gitu kan, terus diekspos, dikirim itu aja keluar negeri. Waktu saya menjadi staf khusus Menteri Agama 3 bulan yang belakangan itu banyak orang dari luar datang ingin bertemu dengan Menteri Agama. Perwakilan Muslim Amerika datang bersama utusan dari Obama dan CIA datang ingin bertemu dengan Menteri Agama, menanyakan masalah yang sama. Menteri Urusan Budaya dan Agama Rusia datang ke Jakarta, ujung-ujungnya bicara bertanya tentang Yasmin. Terus kumpulan dari tokoh-tokoh agama Anglo-Saxon, jadi Inggris, Jerman, termasuk Belanda, terus pokoknya daerah-daerah sini, kumpulan tokoh-tokoh agamanya datang ke sana menanyakan yang sama. Pada akhirnya semuanya dijawab juga sama, bahwa itu bukan masalah agama, karena kan mereka pikir bahwa Indonesia yang toleran, yang pluralis, yang apa, ya, yang mengakui agama itu ada 6 di Indonesia, agama negara itu 6, ya, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Konfusius itu negara mengakui itu. Kenapa kok mau mendirikan sebuah gereja di Yasmin? Nggak boleh. Itu bukan masalah agama. Kita ceritakan ini is not the matter of religion. Ini masalah izin. Begini, Bapak Ibu sekalian. Ada SKT 3 menteri, surat kesepakatan bersama 3 menteri. SKP 3 menteri itu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kehakiman. Itu sudah menyetujui satu kesepakatan bahwa setiap rumah ibadah yang dibangun itu ada syarat-syaratnya, semua sama. Pertama, syarat yang paling utama, yang paling perlu kita tahu adalah harus ada di tempat umat yang ada, tempat yang ada umatnya. Paling tidak masyarakat yang ada di situ beragama yang mau dibangunkan tempat ibadahnya itu 40%. Kalau tidak ada 40% umat beragama tersebut, entah itu Hindu, Buddha, atau Kristen, atau Katolik, atau Muslim, tidak boleh dibangun rumah ibadah. Itu udah kesepakatan. Itu pertama. Yang kedua, tentunya
di atas tanah yang benar-benar tidak bermasalah. Tidak bermasalah terkait dengan tanah yang tidak bersengketa pertama. Yang kedua, tanah itu misalnya diwakafkan. Kalau tanah wakaf di Indonesia itu udah nggak bisa diapa-apain tuh. Wakaf ya wakaf gitu. Atau tanah yang tidak punya masalah dengan alam. Dia bisa longsor, dia bisa kena banjir, apa segala macam. Nah Bapak Ibu sekalian, itu sudah ada. Tapi orang Nasrani yang kekeh ingin membangun itu bicara macam-macam. Ini masalah kerukunan umat beragama begini. Tempat lain nggak apa-apa kok. Cuma di Yasmin, Yasmin itu cuma sekedar jalan, kan jalan itu. Mau dibangun dan sudah diberikan tempat yang lain. Ayo disiapkan tanah di sini, bangunlah di situ gereja. Kekeh di situ, maunya di situ juga. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa kok mereka maunya di situ juga? Karena di situ tempat yang paling bagus agar orang datang dari Bogor Selatan, dari Bogor Timur, itu tempat pertemuan gitu loh. Jadi mudah. Berarti apa? Yang ngisi rumah ibadah itu bukan orang sekitar situ. Sudah tidak sesuai dengan ketentuan SKB 43 yang 40% tadi. Sampai hari ini nggak akan bakal bisa dan itu sudah terangkan kepada semua orang, semua udah ngerti. Itu. Jadi masalahnya itu. Tapi Pak, maaf, yang di Sentul itu kan berkedok ke conference hall, tetapi sebetulnya aktivitasnya gereja. Nah, itu gimana itu? Itu gini, kalau yang di Sentul itu, di Sentul itu udah bukan, pertama itu bukan daerah saya itu. Sentul bukan daerah pemilihan saya. Sentul itu Kabupaten Bogor. Tapi saya tahu itu di Sentul. Kalau di Sentul itu memang cari gara-gara orang itu. Oh, cari gara-gara. Jadi orang yang cari gara-gara harus dihajar. Kalau Mbak Emma nanya ke saya begitu. Kalau cari gara-gara daripada menjalar ke seluruhnya, menjalar dalam konteks desintegrasi, tidak toleran, lebih baik kita hajar duluan. Lu salah lu begitu, tau gak lu? Lu mau pakai apa? Pakai bola, mau pakai kris, gitu. Gitu. Itu udah harga mati itu, ya kan? Itu. Nah, tapi sebelum itu terjadi, sudah diajak bicara. Masih. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Umat Islam Indonesia terlalu baik, Mbak. Pertama, umat Islam Indonesia itu terlalu baik. Yang kedua, nggak mau tahu. Yang ketiga, masa bodoh. Itu. Yang keempat, umat Islam Indonesia itu kadang-kadang hanya memikirkan diri sendiri. Ada saudaranya sakit, dia tidak ikut sakit. Lesa kalburian. Ya, gimana Mbak? Nah, ya sudut baru Mbak dok. Enggak, tidak seperti itu. Tidak seperti satu badan yang kalau sakit satu semuanya ikut meriang. Harusnya kan begitu. Umat Islam itu kan harusnya begitu. Ada yang sakit satu dari jamaah ini, semuanya ikut merasa sakit. Harus kan seperti itu. Nah ini enggak, di Indonesia itu enggak. Itulah yang saya katakan, kenapa umat Islam Indonesia itu banyak tapi kayak buih. Seperti buih. Kelihatan dari luar besar. Gitu. Iya. Gitu. Bapak Ibu sekalian, gitu memang. Tapi ya tetap itulah bagian daripada tantangan, bagian daripada perjuangan umat Islam, bagian dari perjuangan kita, para tokoh-tokoh, ulama dan sebagainya. Kalau saya mau mengatakan, kalau saya mau kritik, saya sering mengkritik diri saya sendiri sebetulnya, dan mengkritik para ulama, kiai, ustadz. Ini ulama, kiai, ustadz. Ini dia dakwahnya di pesantren, di masjid, di musola, di majelis taklim. Nggak pernah dia menyentuh umatnya yang ada di pasar, nggak pernah menyentuh umatnya yang ada di terminal, di mall, di jalan, nggak pernah. Tapi yang
Di pesantren, orang udah tahu sholat disuruh sholat. udah berangkat disuruh zakat, ya kan? Itu umat kita. Nah, sementara umat yang lain, para tokoh-tokoh agama lain itu keluar, nyebrang, Proaktif. iya, super aktif, progresif dia. Di Kalimantan Tengah dia buka daerah, dia berdakwah di sana, dia bawa super mie, beras dan sebagainya di mana-mana. Gitu. Oh, saya katakan umat kita tuh seperti itu. Tapi memang la ikraha fiddin, kita juga tidak memaksakan. Tapi bukan berarti kita tidak menjaga. Inilah tantangan kita juga di Indonesia, para ulama, tokoh-tokoh umat yang seharusnya juga berjuangnya lebih keras. Nah, untuk mengingatkan itu tentunya harus ada sesuatu, Pak. Dan sesuatu itu apa? Partai politik Islam tadi yang disebutkan Pak Ambali, sekalian langsung nanti jawaban pertanyaan Pak Ambali. Partai-partai Islam ini juga begitu. Mana ada partai Islam yang mau bersatu, ya kan? Mau berkuasa sendiri-sendiri, ya kan? Kekuatan Islam itu terpecah-pecah di Indonesia dalam konteks politik, terpecah-pecah. Itu kasih aku itu. Umat Islam sendiri, tokoh-tokoh partainya, tokoh-tokoh Islamnya ingin berkuasa sendiri-sendiri, tidak memikirkan yang lainnya, tidak mau berpikir bahwa ittihad itu bersatu untuk tidak ada. Pernah dulu sekali, itu pun karena terpaksa, Pak Harto menyatukan gerakan politik umat Islam dengan fusi partai-partai dari Masyumi, NU, SI, Perti, ya. Masyumi itu Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Nahdlatul Ulama, Syarikat Islam dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti. Itu dijadikan satu, partai-partai itu dijadikan satu menjadi P3. Nah, tapi kan itu juga tidak kuat, tidak lama. Ya kan? Masuk reformasi pada pecah-pecah. NU-nya bikin PKB, ya nggak? Masyumi-nya sebagian, yang Muhammadiyah bikin PAN, ya nggak? Nah, yang SI-nya bikin itu PKS, ya nggak? Nah, P3 yang asli masih ada tetap. Yang berpikir ittihad tadi. Dulu kita punya musuh namanya musuh al-ittihad di Daguerrestraat nomor 40 ya. Nomor 2. Daguerrestraat nomor 2. Pertama kali saya ke Belanda tuh tidurnya di situ. Itu ada persatuan. Nah, Indonesia nggak seperti itu. Partai-partai Islam nggak seperti itu. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ambali juga, saya mengiyakan. Kita khawatir, gitu. Kita ingin partai Islam itu atau kekuatan politik Islam itu bisa muncul, gitu. Nah itu kita tidak memiliki kader-kader yang baik, Pak. Kaderisasi umat dalam konteks politik itu kurang. Tapi dia muncul dengan natural, dengan sendirinya. Nahdien muncul dengan GP Ansor-nya, dengan PMII-nya, dengan Ibnu-nya. Muhammadiyah muncul dengan IMM-nya, dengan Pemuda Muhammadiyahnya. SI-nya juga muncul dengan Persatuan Pemuda Muslimnya, PMI-nya dan sebagainya. PRT juga seperti itu. Masing-masing muncul. Masing-masing memiliki kekuatan sendiri. Nah, yang muncul itulah biasanya mereka menyatu, masuk dalam satu kekuatan partai politik yang sudah ada. Entah itu di P3, entah itu di PAN, entah itu di PKS, entah itu di PKB. Nah, tapi sayangnya, saya ingin menyayangkan, tidak ada yang mau mencetuskan bahwa ayo loh, kita ini sama-sama kita berazaskan Islam. Kalau berazas Islam itu kan berarti real idealisme, ideologinya itu Islam. Itu yang nggak mau. Nah, ya alhamdulillah sih P3 masih seperti itu, tapi yang lainnya harusnya sepakat untuk itu. Itu yang sampai hari ini juga kita masih harapkan. Karena memang terlihat dari Indonesia yang begitu beragam, membuat
secara berpikir manusia pun beragam, tapi tetap dalam konteks berbicara tentang nasional, tentang Indonesia, tentang NKRI, tetap kita selalu satu. Kau belah dadaku, kau lihat merahnya darah dan putihnya tulangku. Tapi kalian tidak akan bisa kalau tidak masuk merasuk ke jiwa dan ruhku. Maka kalian akan melihat hijaunya royo-royo la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu nasionalisme dalam konteks Islam atau Islam dalam konteks nasionalisme. Merah darah, putih tulang, itu Indonesia Raya. Tapi masuk ke ruh dan jiwa, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu istilahnya. Harus kental kita dalam diri. Mau dia dari Mesir kek, mau dia dari Kairo kek, mau dia dari Baghdad kek, mau dia dari Pakistan kek, mau dia dari Leiden Belanda, tetap seperti itu. Nggak ada cerita. Gitu. La ikalimatillah, menegakkan kalimat Allah di muka bumi Indonesia. Mbak Emma, PPME ini sudah seperti ini luar biasa, Mbak. Kalau untuk ukuran Indonesia, ini sudah sebuah majelis, sebuah yayasan yang sangat bagus dan tahu dikenal orang dan berjalan. Siapa yang nggak tahu PPME? Ada sejarahnya, ada apanya gitu. Jadi mau bagaimana lagi? Ya ini sudah oke gitu loh. Nah mungkin saya mungkin masukan mungkin atau apa. Sebetulnya nggak baik sih ngomong begini karena saya udah di sini juga kan dulu. Ya mana ya. Begini Bu, Pak, kembali. Mungkin kita tambah dai-dai kita yang muncul di PPM ini yang berbahasa Belanda. Jadi ya sekarang saya tadi sudah dengar dari Mas Billy, dari Pak Hambali, kita sudah pergi ke Madrid, ke Spanyol, besok ke Stockholm kan untuk berdakwah. Pak Hambali, Pak Napan kemana-mana. PPM itu sudah mulai eksternal gitu, tidak lagi internal. Internal udah selesai lah, seperti ini udah oke. Nah sekarang eksternalnya itu yang tinggal tentunya kita tambah lagi dai-dai kita yang muda-muda, yang fresh, yang mau berjuang bukan hanya untuk sekedar nama PPME tapi juga benar-benar berdakwah untuk agama gitu. Dan saya senang sekali bahwa anak-anak kita udah pada mentas ya Mas Billy ya, yang dulu masih ngaji di Daguerstad itu kan saya ingat, sekarang sudah luar biasa. Dan itu adalah bagian dari jangan sampai terputus gitu, jangan sampai terputus. Harus orang itu selalu bertambah, karena bertambah juga anak-anaknya, bertambah juga itunya kesadarannya gitu. Kita punya masjid yang luar biasa seperti ini. Terus tadi apa lagi ya? Itu ada. Teroris. Rohis. Nah itu bagian daripada gelombang tsunami tadi itu. Jadi Islam itu dengan berbagai cara, disuntikkan, dihembuskan, dihajar, diapa. Kalau di Irak harus dengan bom, di Libya harus dengan perpecahan di negeri itu, Syria juga seperti itu, Palestina dengan tidak memerdekakannya, Bosnia dengan ethnic cleansingnya, Georgia, Chechnya dan sebagainya itu harus dengan depresnya, pressure-nya, Maroko dengan asimilasi budayanya, Maghrib, Indonesia dengan berbagai cara. Masuk melalui ekonomi, masuk melalui pemahaman-pemahaman seperti itu. Kita buat film, kita buat film Pak, bukan 5 negeri menara, 5 negeri keajaiban. Hah? Negeri 5 menara. Ya, itu settingnya itu motor itu Pak, santren, serat gitu kan. Jadi agar apa orang tahu kalau oh ternyata pesantren itu bukan mengajarkan jihad saja, tapi yang namanya jiddi, manjada wajada itu adalah sungguh-sungguh melakukan sesuatu.
dalam membela negeri, membangun harga diri, membangun jati diri, membangun marwah, membangun karakter, membangun keimanan, membangun peradaban umat. Itu harus jiddi. Kalau jiddi itu, kalau orang Jawa bilang bondo bau pikir rek perlu sak nyawane pisan. Bondo itu harta benda, bau itu tenaga, pikir itu pikiran, lek perlu sak nyawane pisan. Kalau perlu nyawa kita persembahkan untuk menegakkan peradaban, untuk menegakkan kalimat Allah itu. Nah, itu banyak disalahpahami orang kita sendiri. Kemarin saya ngobrol sama Bu Dubes Pak, Bu Retno itu. Bu Retno ngomong gimana Pak Ustaz? Itu di Indonesia itu sepertinya kita itu di pesantren, di madrasah itu kita mendidik teroris bagaimana? Saya bilang, Bu, saya tuh di Pakistan 6 tahun tuh sebelum ke Belanda. Di Pakistan 6 tahun, di Lahore dan Islamabad. Selama 6 tahun itu, 3 tahun saya itu di luar perbatasan itu, di Pesawar sama Hikmatiar. Gimana? Tapi bukan itu, Bu. Yang namanya teroris nggak itu. Kita tidak mendidik teroris. Kita mendidik bagaimana orang Islam menjadi Islam yang benar, bertakwa, beriman. Apa itu salah? Kita mengajarkan anak kita untuk benar-benar memegang keislamannya, memegang keimanannya, memegang tali Islamnya dan hidup secara Islami. Apa itu salah? Apa itu non Indonesianis, non nasionalis, non manusia, non Pancasila. Begitu saya tanya. Kalau kita bicara tentang Pancasila dari 1 sampai ke 5, semuanya itu bagian daripada Al-Quran sebenarnya. Ketuhanan yang Maha Esa itu tauhidullah. Ya kan? La ilaha illallah. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana orang mau bertuhankan satu kalau dia tidak hidup secara adil dan mau membangun peradaban yang adil dan beradab. Al-adalah wal hadarah. Itu Islam. Ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, bagaimana kita membangun ukhuwah, persatuan al-ittihad. Persatuan itu dengan apa? Dengan kata lain apa? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, dan ukhuwah watoniyah. Ukhuwah basyariah, hubungan antar manusia. Ukhuwah Islamiyah, antar iman Islam. Ukhuwah watoniyah, dalam konteks satu negara, satu bangsa. Itu diajarkan dalam Islam. Buka buku Al-Mawardi. Itu apa? Fiqh Siyasah. Ada di dalamnya. Itu Ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan adil, ada dapat. 3, persatuan Indonesia. Yang 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam kebijakan Allah. Suruh bainakum, bermusyawarah kalian. Dalam Al-Quran ada. Iya DPR. Ya Pak. DPR. Tapi nggak jalan. Pak, itu orangnya belum Pak. Kalau nggak berjalan, berarti orangnya tidak memahami, tidak Islami, tidak mengerti. Yang kelima, apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini yang belum. Keadilan sosial. Keadilan. Bagaimana bisa adil bagi seluruh rakyat Indonesia? Kalau yang ketiga tadi apa? Suronya tadi kita tidak lakukan. Kenapa? Memang anggota DPR kita, pemerintah kita nggak pernah mau bersatu, berpikir sama. Pemerintah mau berjalan seperti ini, DPR-nya legislatifnya seperti ini, yudikatifnya lain lagi. Presidennya lain. Ya, eksekutif sama yudikatif kerjasama, kong kali kong. Kementerian, menteri-menteri, presiden kerjasama sama jaksa agung, sama mahkamah agung kan, itu eksekutif dan yudikatif kerjasama. Iya nggak? Nggak ada yang bisa dibenerin, nggak ada yang bisa beres. Masalah. Atau dia kerjasama, yudikatif kerjasama dengan legislatif, dengan DPR. Innalillahi. Jangan kerjasama. Akhirnya apa bangsa ini? Bangsa ini hanya dipegang oleh menteri, oleh jaksa agung, mahkamah agung, dan dipegang oleh anggota legislatif. Semuanya apa? Kong-kali kong. Itu yang namanya KS. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana negara ini mau dibangun?
Bagaimana kita mau membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau suruhnya tidak berjalan? Ini kalau kita bicara Islam, kita bicara membangun Indonesia secara Islami, tapi Pancasilais. Saya bicara Pancasila, baru bicara satu, bicara Pancasila. Kita belum bicara, kan ada 4 pilar. Indonesia ada 4 pilar: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita baru satu bicara Pancasila secara Islami. Nggak ada yudikatif, legislatif, eksekutif. Mereka saling bersaing, saling menjatuh-jatuhkan. Ya kan? Yudikatif tidak berani, itu coba. Andi Malarangeng nggak berani diperiksa. Kenapa? Karena yudikatif, Jaksa Agung, Mahkamah Agung ini diangkat oleh Presiden dan mereka saling berkawan. Iya, Bapak Ibu sekalian. Sentral stasiun. Nah, itulah yang mengakibatkan kita menjadi tidak berdaya menghadapi bangsa lain. Alhamdulillah, ekonomi kita tetap bisa terangkat terus. Kita sudah mulai sampai 7%, 6,8% peningkatan ekonomi kita. Ketika Eropa sedang jatuh, kita terus naik. Kasian naik. Tapi bukan hanya itu. Indonesia juga bukan hanya uang, bukan hanya politik, tapi masalah sosial, kemasyarakatan, budaya. Dan yang terakhir tadi yang saya katakan, peradaban harus kita bangun. Kalau bicara Pancasila, bicara Islam, selesai sudah. Gitu. Bapak Ibu sekalian, apalagi saya suruh tadi? Udah ya? Kalau boleh. Berasaskan Islam nanti pemimpinan sampean kalau udah menang. Andai kata kepemimpinan sampean kayak Umar, kalau nggak bisa lurus, apakah nanti Partai Islam bisa kami luruskan dengan pedang juga? Nggak usah. Karena harus adil kan. Di situ. Jadi jangan ngomong soal Islam atau apa. Jadi gini. Dasarnya begitu. Jadi gini. Ente kuno aja. Masih pakai pedang aja, orang pakai laser pakai pedang aja. Jangan berpikir begitu. Berpikirnya adalah bagaimana membangun kekuatan umat itu, membangun Islam itu yang rahmatan lil alamin, yang rahmah lil alamin, yang bisa dipakai oleh semua orang. Ingat, kita di Indonesia bukan semuanya Muslim, dan umat Islam pun tidak semuanya sama. PPME seperti PPME di sini ada di Amsterdam, ada PPME Aziz Balbait, ada PPME yang ini kan lain. Sekarang udah bukan namanya bukan PPME lagi, Aziz Balbait. Iya. Tapi kan orangnya juga berbahasa kita, makanya juga makan lontong, bukan mie, sama aja kan. Orangnya juga orang PPME. Iya, orang PPME kayak gitu. Makan jengkol juga. Apa kita mau pakai pedang? Lu salah, nggak bisa bos. Itu kata istilah biar dia lurus gitu. Nah, membangun lurus itu dengan membangun kesepahaman agar rahmatan lil alamin. Nah, itulah yang menjadikan kita ini terus melakukan sesuatu, bukan hanya berhenti, bukan hanya ngomong, tapi terus bagaimana memberikan pemahaman itu kepada saudara-saudara kita, agar jadi kita nggak bisa berhenti, nggak pernah bisa berhenti, nggak bisa pernah berhenti. Terus kita harus begitu terus, harus bicarakan terus, harus diusahakan untuk ditemukan. Itulah namanya usaha, jiddi. Menjaga wajah itu jiddinya itu. Cita wajidahu. Saya rasa demikian. Kalau kita bicara terus akan bakal panjang terus. Saya sih oke-oke aja. Tapi kasihan ibu-ibu yang harus ada. Saya terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sini, bisa saling tukar informasi. Mohon maaf kalau kedatangan saya ini juga mengganggu atau apa. Insya Allah besok saya kembali ke tanah air, ke Indonesia, kira-kira jam 6 sore. Mudah-mudahan perjalanan saya baik. Saya mohon doanya, mudah-mudahan sehat selalu lahir batin, ya, tidak ada apa-apa, bisa terus istiqomah, ya, dan tidak melenceng, tidak
terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik, ya, apalagi terus dipanggil KPK. Iya, gara-gara urusan uang segala macam. Mau bilang dari, mudah-mudahan saya bisa memegang ini semuanya. Perlu diketahui saya dilantik jadi anggota DPR baru 3 bulan yang lalu, baru. Ya, saya mengganti pergantian antar waktu. Jadi baru 3 bulan yang lalu, bulan Juni, tanggal 14 Juni saya dilantik, tanggal 17 Juni saya menikah. Jadi saya juga pengantin baru ini. Kalau cepat pulang. Ya demikian, terima kasih, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.